Program ini terselenggara atas kerjasama dengan KNB Ministry dan Kantor Hukum Dr. Padriyadi Wiharjo Kusumo, SS, SH, MH, dan rekan. Salam Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa. Kembali dapat bertemu dengan saudara yang hebat-hebat. Kembali bersama dengan saya, Pastor Dr. Andi Padriyadi Wiharjo Kusumo. First of all, I would like to welcome you all to the channel of Khotbah Pendeta dalam acara News Update. Bapak Ibu, kembali topik kita hari ini masih kaitannya dengan Habib Rizik, Bapak Ibu. Ya, kalau kemarin saya laporkan beliau tengah diproses, Bapak Ibu, karena dalam pemanggilan pertama, pemanggilan kedua kita tahu beliau tidak hadir, lalu polisi menetapkan, lalu akhirnya beliau datang, Bapak Ibu, untuk diproses tentunya. Nah, begitu sampai di kantor polisi, lalu ditangkap, Bapak Ibu, dan diperiksa. Nah, kurang lebih selama 10 jam diperiksa, akhirnya ditahan, Bapak Ibu. Dan itulah urutan-urutan prosesnya dalam aspek hukumnya, Bapak Ibu. Jadi kembali ya, karena ini juga adalah disiplin ilmu yang saya pelajari, Bapak Ibu, maka melalui saluran khotbah pendeta saya juga ingin berbagi pengetahuan, Bapak Ibu, tentunya dalam bidang hukum dan teologi, karena memang dua disiplin ilmu ini yang menjadi kajian saya secara keilmuan, Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana ceritanya, Bapak Ibu, ya, apakah Habib Rizik ditahan? Maka inilah yang menjadi topik kita pada hari ini, Bapak Ibu. Nah, tentu untuk mencari kebenaran beritanya, ya, kembali saya ingin mengajak saudara-saudara untuk searching, untuk menguber berita, Bapak Ibu, di internet. Baik, ya, saya akan langsung saja. Ya, ini Bapak Ibu di laptop saya, ya, saya cari sumber, yaitu Kumparan. Nah, ini Kumparan di sini telah memberikan judul berita, ya, Bapak Ibu, ya. Di sini dikatakan alasan polisi tahan Habib Rizik agar tidak melarikan diri, permudah penyelidikan. Nah, tentu polisi punya alasan-alasan, Bapak Ibu, ya, untuk menahan seseorang setelah diperiksa, Bapak Ibu, ya. Pertama, alasan subjektif, dan yang kedua alasan objektif. Nah, apa yang dimaksud dengan alasan subjektif dan objektif? Mari kita lanjutkan, Bapak Ibu, ya, artikel ini. Artikelnya berbunyi demikian. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya untuk 20 hari pertama terkait kasus kerumunan di Petamburan. Rizik akan ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya. Nah, jadi jelas, Bapak Ibu, ya. Jadi beritanya Habib Rizik ditahan, ya, untuk 20 hari pertama, Bapak Ibu, ya. Jadi 20 hari itu menurut aturannya, ya, KUHAP, Bapak Ibu, ya. Jadi 20 hari dulu, ya, untuk periode pertama. Kabdib Humas Polda Metro Jaya Irjen Argo Yuwono membeberkan alasan penahanan Rizik. Menurutnya ada dua alasan penahanan, yakni subjektif dan objektif. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, ini bukan dibuat-buat, Bapak Ibu, bukan sesuka hati penyelidik, ya, dalam hal ini kepolisian, tidak, tapi ini sudah sesuai menurut undang-undang, ya, khususnya KUHAP, Bapak Ibu. Jadi itu aturannya. Nah, tersangka Muhammad Rizik Syihab kita tahan oleh penyidik itu dimulai tanggal 12 bulan 12 tahun 2020 selama 20 hari ke depan sampai tanggal 31 Desember tahun 2020, kata Argo dalam keterangannya Minggu dini hari.
Adapun alasan objektif penahanan karena ancaman hukuman Rizik adalah di atas 5 tahun penjara. Sebab pasal yang disangkakan adalah pasal 160 dan pasal 216 KUHP, Bapak Ibu. Nah, jadi memang Bapak Ibu ya, jika seseorang tersangka Bapak Ibu itu disangkakan ya dengan hukuman 5 tahun penjara Bapak Ibu ya, maka ya dia bisa ditahan oleh penyidik Bapak Ibu ya. Dan pasal yang disangkakan oleh Habib Rizik ya dalam kasus ini adalah pasal 160 dan pasal 216 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dijerat dengan pasal 160 saja, Habib Rizik terancam hukuman penjara 6 tahun penjara. Nah itu kalau merujuk pada pasal 160 KUHP. Sementara pasal 216 ancamannya adalah 4 bulan penjara. Nah, jadi kalau 4 bulan penjara, Bapak Ibu, saya pikir itu nggak perlu ditahan. Tapi karena ancamannya, ya salah satu pasal yang disangkakan oleh dia adalah pasal 160, di mana ancamannya adalah di atas 5 tahun penjara, Bapak Ibu, maka Habib Rizik dapat ditahan tentunya. Nah, alasan ada 2 objektif dan subjektif. Nah, jadi alasan penahanan itu, jadi polisi juga nggak bisa sewenang-wenang Bapak Ibu, harus ada alasan ya, harus ada dasar hukumnya untuk menahan seseorang itu. Ya, yang pertama itu tadi dikatakan ya, yaitu objektif dan subjektif. Ya, terserah mau mana dulu, mau subjektif atau objektif. Ya, ancaman di atas 5 tahun kata Argo. Sementara terkait alasan subjektif untuk menghindari Rizik melarikan diri dari proses hukum yang tengah dijalani. Jadi alasan objektifnya itu Bapak Ibu karena hukumannya ya di atas 5 tahun Bapak Ibu, itu alasan objektif. Lalu alasan subjektifnya Bapak Ibu adalah untuk menghindari agar Habib Rizik tidak melarikan diri ya. Lalu menghilangkan barang bukti dan untuk memproses penyidikan tentunya Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya ya sesuai juga Bapak Ibu ya sebagaimana disampaikan oleh Habib Rizik ketika kasus Ahok digelar Bapak Ibu ya, ketika Ahok selesai menjalani penyidikan, lalu Habib Rizik dan pasukannya Bapak Ibu ya itu mendorong polisi untuk menahan Ahok dengan alasan itu tadi Bapak Ibu ya, alasan objektif dan subjektif supaya Ahok tidak melarikan diri, supaya Ahok tidak menghilangkan barang bukti, dan untuk memperlancar proses penyidikan. Nah, apa yang disampaikan oleh Habib Rizik terhadap Ahok Bapak Ibu, maka itu juga yang terjadi terhadap dirinya. Nah, ini jadi ya hati-hati dengan ucapan ya. Alasan subjektif kenapa dilakukan penahanan agar tersangka tidak melarikan diri, kemudian tersangka tidak hilangkan barang bukti, dan ketiga tidak ulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan untuk mempermudah proses penyidikan. Pungkasnya terkait pemeriksaan, Rizik menjalaninya hampir 13 jam. Nah, hampir 13 jam. Tadi di awal saya katakan 10 jam lebih, tapi tepatnya 13 jam. Sejak Sabtu pagi. Setelah ditahan, ia terpantau mengenakan rompi tahanan dan juga borgol. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, news update yang boleh saya bagikan kepada saudara sekalian ya. Jadi banyak hal yang kembali dapat kita petik dari kasus ini Bapak Ibu ya, khususnya kaitannya dengan hukum. Nah, jadi memang kalau dipanggil Bapak Ibu ya sebagai saksi ya pertama ya, itu ada baiknya itu ya Habib Rizik itu datang ke penyidik ya untuk dimintai keterangannya Bapak Ibu. Tapi yang dia lakukan justru ya sebagaimana kita ketahui bersama ya, dia tidak datang ya. Lalu yang kedua juga seperti itu Bapak Ibu. Ini sebenarnya yang memberatkan ya, yang membuat kasus ini menjadi
berat menurut saya, Bapak Ibu ya. Kalau hal ini dilakukan oleh Habib Rizik di awal, Bapak Ibu ya, ketika dia dipanggil sebagai saksi, itu dia datang ya, saya yakin ya Bapak Ibu, maka tidak ada korban ya atau tumbal, Bapak Ibu ya, 6 jiwa ya, 6 orang anak muda tewas, Bapak Ibu ya. Ini ya, kaitannya dengan hal ini, Bapak Ibu. Coba kalau dari awal Habib Rizik kooperatif, kerjasama dengan pihak kepolisian, saya yakin Bapak Ibu ya, itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Dan yang lebih celakanya lagi, Bapak Ibu, nah karena yang pertama tidak mau memenuhi panggilan dari pihak polisi, dan yang kedua maka ya menjadi lebih rumit, Bapak Ibu, sehingga ada alasan polisi untuk menetapkan Habib Rizik menjadi tersangka. Dan akhirnya Bapak Ibu, ketika polisi ingin menangkap Habib Rizik secara paksa, akhirnya dia datang. Ya tentu tujuannya supaya jangan sampai ditangkap secara paksa oleh polisi, Bapak Ibu. Tapi ya begitu dia sampai, Bapak Ibu, di kantor polisi tentunya ya langsung jadi tangkap. Memang seperti itu prosesnya, Bapak Ibu ya. Jadi kembali saya acungkan jempol kepada polisi karena sudah profesional ya. Lalu selama penyidikan juga ya, itu hak-hak Habib Rizik juga itu diberikan oleh pihak kepolisian ya. Mana ya makan juga diberikan ya, pokoknya sentuhan-sentuhan humanis itu diberikan. Dan ini juga kembali saya berikan acungan jempol kepada polisi ya. Jadi dalam konteks ini polisi telah benar dan profesional ya, dan ini ya kita dorong, Bapak Ibu. Saya juga nggak setuju ya kalau misalnya polisi melakukan semena-mena ya di luar koridor hukum, Bapak Ibu. Jadi sudah pas apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini. Bahkan untuk sholat juga, Bapak Ibu ya, dari foto-foto yang saya lihat ya, yang beredar di sosial media, Habib Rizik yang menjadi imam dan pihak penyidik ya itu mengikuti Habib Rizik ketika mereka melakukan sholat bersama, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa ya. Kita rindu pada Bapak Ibu ya. Polisi tidak pandang bulu dalam melakukan tugasnya yang diperintahkan oleh undang-undang. Siapapun dia, Bapak Ibu, baik ulama, rakyat biasa seperti saya, bahkan pejabat, ya, anggota DPR, Bapak Ibu, ya, dan presiden juga, Bapak Ibu. Ya, kalau memang melakukan pelanggaran hukum, ya harus ya diproses ya sesuai dengan aturan yang berlaku, supaya bangsa kita ini menjadi lebih bagus lagi, menjadi lebih baik lagi ke depan, Bapak Ibu. Dan kembali ya kita mendorong pihak kepolisian untuk tidak pernah ragu-ragu. Nah, nanti masalah kebenarannya ya kita tunggu saja di pengadilan, Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu ya kita berdebat ya, karena hukum itu bukan debat-debat, bukan ingin berpuisi. Hukum itu berbicara tentang bukti ya. Kalau tidak sependapat silakan ya, boleh-boleh saja ya, tapi tunggu di pengadilan nanti. Sekarang ini proses bagi pihak kepolisian untuk melakukan tugasnya sesuai undang-undang ya, aturan hukum yang berlaku. Kita tunggu saja nanti di pengadilan. Jadi saya pikir demikian untuk kali ini update news, dan kita akan kembali bertemu ya Bapak Ibu. Kita akan update lagi berita ini ya sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan. Baik, kembali dari Medan saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.